Bagaimana media melihat jaringan teroris yang tidak kunjung habis di Indonesia? Kita akan mengulasnya bersama pemimpin redaksi sindonews.com, Pung Purwanto. Selamat sore, Mas Pung. Selamat sore, Mas. Nah, ini terorisnya udah ditangkap. Katanya yang ini memang terorisnya berbeda ya. Ini tidak biasa karena memang termasuk yang ideolognya begitu. Tapi ini seakan nggak habis. Betul. Apa yang Anda lihat dari pemetaan terorisme yang ada saat ini sekarang? Ya, tentu ini memang betul saya setuju ini agak berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya. Yang mungkin disebut lone wolf. Gitu ya, bekerja sendiri gitu. Tapi memang kalau jaringan teroris pasti tidak sendirian mungkin, karena mereka punya jaringan-jaringan yang mungkin sangat sulit dideteksi. Tapi saya yakin bahwa penangkapan ini akan berdampak panjang, karena ini levelnya sudah mungkin middle up gitu ya, sudah pimpinannya lah ya, punya status ideolog, terus kemudian punya kemampuan untuk mendapatkan pendanaan. Nah itu yang perlu diwaspadai. Dan yang memang cukup mengkhawatirkan adalah karena beliau ini adalah bekerja di sektor pemerintahan gitu. Nah ini juga menjadi PR buat kita semua ini. Ini berarti early warning system kita perlu diperbaiki lagi, terutama dari sisi rekrutmen, kemudian pengawasan dan pencegahan gitu. Betul. Jadi sebelum sampai ke level seperti terduga ini, tentu mestinya sudah ada tanda-tanda gitu. Meskipun itu tidak mudah, kita paham. Tadi juga sekilas juga disampaikan bahwa kelompok orang-orang yang punya kemampuan seperti ini juga sangat lihai untuk menyamar gitu ya, menyembunyikan identitas sesungguhnya dengan berbuat baik, kemudian ramah, bahkan tidak semua pendiam, bahkan mereka juga bisa bergaul dengan kelompok-kelompok manapun. Tapi kan tiba-tiba kok ada penangkapan gitu kan, kita kan sering kaget, kapan mereka melakukan aktivitas. Nah, ternyata justru melalui teknologi, melalui media sosial, melalui jaringan-jaringan yang kadang orang awam juga tidak menduga bahwa mereka bisa membangun kekuatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya radikal dan terorisme gitu. Nah, untuk mencegah ini berarti tools apa yang harus dibangun ya? Sebab menurut kemarin Direktur Pencegahan BNPT, Pak Nur Wahid begitu, undang-undangnya belum ada itu untuk menangkap mereka yang belum memenuhi semua aspek bahwa ini memang akan melakukan tindakan begitu. Iya, memang kalau dari sisi aparat penegak hukum kan memang harus memenuhi standar yang tinggi ya sebelum melakukan penindakan. Saya yakin mungkin ini karena sudah ada bukti-bukti yang kuat, bisa jadi aparat penegak hukum atau polisi atau densus itu melakukan tindakan seperti itu. Nah mungkin kalau dari sisi pencegahan memang mungkin pendekatannya agak berbeda ya. Karena mereka ini masih sel yang mati atau sel yang mau hidup gitu. Memang masih seperti orang kebanyakan, masyarakat kebanyakan. Makanya ini perlu dilakukan tindakan-tindakan pencegahan dengan strategi-strategi yang seperti yang kita ikuti dengan perkembangan zaman. Misalnya masuk ke sosial media, kemudian masuk ke komunitas-komunitas yang memang menurut kita aman, tapi padahal itu tidak aman gitu. Misalnya ada beberapa kasus lingkungan masjid atau tempat ibadah di lingkungan pemerintahan justru menjadi kantong-kantong tindakan-tindakan yang sifatnya radikal. Itu kan juga harus menjadi evaluasi juga bagi pemerintah ya, terutama aparat. Kok bisa gitu? Tempat yang dianggap paling aman ternyata justru tidak aman. Tidak aman. Gitu. Ini yang warning mungkin perlu ya. Ini warning bagi pemerintah dan kemudian juga bagi masyarakat dan lingkungan. Karena ini juga penting. Jadi masyarakat dan lingkungan itu juga menumbuhkan sensitivitas ya terhadap tindakan-tindakan di lingkungan sekitarnya. Karena selama ini kan kita agak cuek gitu ya, sifatnya cuek, ada kegiatan di tetangga kita nggak ngerti ini orang dari mana, kemudian kayak nggak mau ikut campur lah urusan orang urusan gitu dia deh, yang penting tidak bikin keributan kan gitu. Padahal itu menjadi justru itu yang dicari oleh kelompok-kelompok seperti ini gitu. Ini lingkungannya cuek nih ya, saya akan senang atau membangun atau tinggal di situ dengan sangat leluasa karena tidak ada pengawasan gitu dari lingkungan masyarakat. Kita paham
aparat keamanan ini memiliki keterbatasan jangkauan karena aparat dari sekian luas wilayah kita, kemudian sekian besar penduduk kita, pasti dari sisi rasio juga banyak bolong-bolongnya gitu. Nah mungkin ini kesempatan atau momentum bagi pemerintah, baik itu dari sisi pencegahan, untuk bersama-sama nih menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama untuk sama-sama bareng mengajak mereka bahwa kita harus tetap waspadai bibit-bibit radikalisme itu pasti tidak akan pernah mati dan ada gitu ya. Apalagi ini juga sifatnya sudah lintas negara, lintas jaringan karena kemudahan teknologi, jadi mereka bisa mengajarkan paham-paham itu secara mudah gitu. Nah ini yang menarik memang adalah ketika kita harus mengajak tokoh-tokoh lintas agama ya, karena memang penting untuk bisa mengajak umat bisa tidak terdistract dengan ajaran-ajaran yang lain yang di luar dari yang seharusnya begitu. Namun kalau kita ketahui dan kita lihat ini media sosial ini seperti menjadi agama sendiri bagi kalangan mungkin generasi Z begitu. Anda kan juga di .com memahami soal ini. Nah, bagaimana menolong mereka untuk tidak terpapar melalui media-media sosial seperti itu? Nah, gini, kemarin kita juga concern ya ketika dialog dengan Kadif Humas. Kita ngasih masukan nih waktu ketemu sama Kadif Humas untuk berdialog dengan para pemimpin media, kita sampaikan bahwa yang harus dikuatin selain surveillance di masyarakat, kita juga harus menguatin dari sisi polisi cybernya gitu. Nah ini pergerakan di media sosial ini memang luar biasa, Pak. Terutama anak-anak muda yang lahir langsung digital itu begitu mengkonsumsinya kan melalui yang dia suka, katakan platform global yang memang menyediakan semuanya dan cilakanya di situ memang belum ada aturan, konten apapun bisa kita lihat di situ. Kalau kita sudah tahu masuk dalam konten itu, bahwa kan konten yang sifatnya sangat tidak mendidik, kemudian pemahaman-pemahaman sesat tentang keagamaan itu banyak sekali beredar di sana. Oke, nah ini memang memang tidak ada undang-undangnya, aturannya. Justru karena tidak ada aturannya, apakah pemerintah begitu atau mungkin toolsnya yaitu adalah untuk badan cyber ini itu bisa men-take down langsung karena memang belum ada aturannya kan? Mestinya iya. Harusnya bisa ya di take down begitu. Cuman mungkin kelemahannya adalah take down itu harus berdasarkan laporan kali ya. Jadi ada yang melaporkan, kemudian itu baru di take down oleh Kementerian Kominfo. Bukannya berdasarkan surveillance saja? Jadi mestinya itu lebih aktif gitu. Begitu itu sudah di luar norma-norma yang kita anut sebagai bangsa Indonesia, ya langsung di take down menurut saya. Jadi dan itu juga tidak mudah. Mungkin sudah dilakukan ya, kita tahu sudah dilakukan. Tapi kan mereka ini kan sangat mudah untuk membuat akun-akun baru lagi. Betul. Cuma kalau kita lihat ini kita melihat dari kasusnya Rusia dengan Ukraina. Rusia itu langsung bahkan semua kontennya nggak bisa keluar, diblok di situ. Mungkin kalau di Cina bahkan semua yang hubungannya, karena kemarin baru menandatangani soal LGBTQ nggak boleh di Cina, maka semua konten bahkan yang soal LGBTQ juga di take down semuanya. Artinya sebenarnya harusnya bisa. Di Indonesia juga bisa harusnya. Mestinya begitu. Kita dorong agar sebanyak mungkin hal yang beredar di sini itu tersentuh oleh aturan. Jangan membiarkan sesuatu yang bebas begitu saja tanpa aturan di sini. Itu yang dorongan kita kan. Bagaimana kita melihat televisi gitu misalnya. Aturannya kan banyak banget nih. Harus ketat sekali. Ketat sekali. Nah, itu membuktikan bahwa kita ingin agar informasi itu benar-benar sehat gitu ya. Mendidik masyarakat, terkontrol dengan baik. Bukan berarti kita membunuh kebebasan berpendapat, bukan. Hal-hal yang sifatnya sudah mengajarkan radikalisme tidak perlu, tidak boleh ditoleransi. Itu harus segera dilakukan tindakan secepat mungkin. Berarti harus sudah ada parameternya begitu. Yang ini yang memang harus di-take down kalau sudah memenuhi unsur-unsur seperti ini. Sebelum akhirnya malah memiliki senjata seperti yang ditemukan kemarin ini. Ini kan sudah, berarti dia sudah nggak tahu berapa tahun terduga ini melakukan kegiatannya. Sudah diduga terpaparnya sejak masih di SMA, akhir dari kelas 3 SMA. Masih di SMA, kemudian masuk di sebuah institusi pemerintah dan kemudian tidak kelihatan, berarti kan bukan berarti salah total dari proses rekrutmennya.
bisa jadi dia bisa melewati itu karena dia punya keahlian khusus gitu ya untuk melakukan itu. Bahkan mungkin dia dengan leluasa setelah lolos dari rekrutmen masuk di sebuah institusi BUMN itu, kemudian dia malah melakukan rekrutmen di dalam gitu. Malah menularkan virus itu di dalam. Itu ini kan dia. berbahaya. Ini kan berbahaya. Seperti virus ya, betul. Betul. Jadi mungkin kita lebih menggalakkan lagi kerjasama dengan ormas-ormas Islam, ormas keagamaan, organisasi keagamaan untuk sama-sama turun termasuk di sektor-sektor pemerintahan gitu. Jangan sampai justru malah kita menganggap wah aman lah pemerintah di masjid kementerian A, B, C, tapi ternyata juga ada beberapa kasus yang justru disitulah tempat pembibitannya di situ. Iya. Itu. Mimbar-mimbar itu juga Iya, mesti diawasi juga ya, dalam artian supaya atau dibatasi, jangan sampai yang memaparkan seperti ini justru malah mendapatkan mimbar begitu. Betul, malah dapat panggung. Malah dapat panggung begitu. Baik, terima kasih Mas Bung sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Siap. Salam sehat selalu. Baik, salam sehat. Ya.